Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Riau, izin bertanya. Jika ada suami yang sifatnya tidak bisa memberikan nasihat kepada istri dan anak-anaknya, apa yang harus dilakukan? Padahal suami tersebut suka ikut kajian, Buya. Mohon jawabannya. Pertanyaan ini dari istri pada dari suami. Kalau pertanyaan itu dari istri, bunyinya begini. Enggak bisa menasihati itu maksudnya seperti apa? Apakah tidak pernah nasihati? Kalau memang tidak pernah nasihati, maka saya kembalikan kepada istri. Barangkali yang bertanya istri kita. Coba ini kita reka-reka. Jika yang bertanya adalah seorang istri lalu ingin mengatakan bahasanya suami saya seolah begitu, tidak bisa menasihati. Apa sikap saya sebagai seorang istri? Yang pertama adalah ada sebab orang tidak bisa nasihati seseorang. Koreksi dulu. Karena apa? Kita tidak pernah membuka diri untuk dinasihati. Bahkan mungkin menutup. Apalagi hubungan antara suami istri ada kedekatan. Kalau ada seorang suami itu mengingatkan istri sekali tiba-tiba cemberut, itu sudah nggak berani lagi ingatkan berikutnya. Makanya perlu koreksi, kenapa kok suamimu tidak menasihatimu? Apakah dulu pernah dinasihati kamu cemberut? Ini kok idah saya yang ingatkan seperti itu. Harus saya mulai dari yang bertanya dulu. Tidak langsung serta-merta kepada suami. Jadi kadang seperti itu. Sehingga suami itu biarpun seorang ustadz kadang mau nasihat istrinya sudah percuma. Kalau sudah dinasihatin tidak tahu dengar, tiba-tiba diem 3 hari. Kan tidak enak. Mending tidak usah dinasihati. Ini. Atau ternyata nasihati suaminya baru ngomong sepatah kata sudah dibalas dengan berhujjah, berhela. Akhirnya suami malas daripada ribut. Mau ngingetin sang anak, katanya sudahlah bang, biar gitu aja kok dimarahin. Tidak ikut-ikutan. Jadi bisa jadi, maka koreksi kepada sang istri. Apakah sang istri ini memang betul-betul sudah membuka diri untuk dinasihati, atau ternyata dia yang menghalangi? Jadi di sini. Maka kami himbau kepada suami dan istri itu. Ada satu rambu atau satu tip untuk menciptakan keindahan dalam rumah tangga, bahkan untuk selalu meningkatkan kualitas dalam rumah tangga. Adalah apa? Jadilah dalam rumah, hidupkan di dalam rumah tanggamu satu kaidah, mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Ini selalu kami himbau. Jadi dalam rumah tangga itu orang harus mudah mengingatkan. Ada keberanian untuk mengingatkan. Kemudian di sisi lain kita juga mudah diingatkan. Seorang suami jadi diingatkan oleh seorang istri, hendaknya berbangga. Jangan bikin takut seorang istri itu mengingatkan. Suaminya diingatkan istri, diam kau, tinggal nerima duit saja, banyak ngomong. Sang istri dia akan mengingatkan lagi, takut dimarahi lagi. Akhirnya rugi sang suami, istri tidak bisa mengingatkan lagi, nggak punya fungsi kecuali hanya menemani tidurnya saja. Alhamdulillah. Fungsi istri adalah bisa mengarahkan pada yang benar. Begitu sebaliknya seorang istri jika diingatkan oleh seorang suami ternyata yang muncul adalah cemberutnya, diemnya, maka suami juga kesel, juga sedih, capek, diingatkan nggak pernah dengar. Apalagi membantah, karena merasa dia lebih pintar. Diingatkan suami langsung, waduh, repot. Maka budayakan dalam rumah tangga adalah mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Baik, ini adalah kaidah. Jika ternyata tadi adalah yang ditanya istri, maka berangkatlah koreksi diri Anda sendiri sebagai seorang istri. Jangan-jangan Anda belum membuka diri. Atau Anda pernah marah, atau Anda pernah tidak nyaman di saat diingatkan. Baik. Kemudian jika Anda tidak pernah marah, tidak pernah ini semuanya, tidak pernah negur, Anda tidak pernah cemberut juga, mungkin ini. Anggap saja Anda yang bertanya memang sudah perempuan yang baik, solehah. Cuma punya suami tidak pernah mengingatkan Anda. Baik. Maka di saat seperti itu hendaknya ada sebuah keterbukaan. Bicara kepada suami terang-terang, wahai suamiku, tolong, jika aku melakukan sebuah kesalahan, tolong ingatkan saya, buka. Dipanggil anak-anaknya, abah, suamiku, tolong, ini anak mau dengar. Dan di saat suami mengingatkan, kita harus berusaha mengajari anak-anak untuk mendengar, sehingga suami itu menjadi percaya diri mengingatkannya. Bahkan kita yang mengajari, bahkan begini loh. Sebagai seorang istri mungkin, biarpun itu bukan sebuah nasihat, kita besarkan hati sang suami. Suaminya ngomong, kamu jangan gitu loh nak. Istri hebat akan langsung memeluk anaknya. Sini. Apa kata abah? Enggak boleh begitu. Omongan ayah harus didengar. Suaminya kalau dengar bisikan istrinya, semakin yakin bahasanya, istrinya mendukung nasihatnya.
Jadi ajari dengan cara yang halus sebagai seorang istri mengajari suami untuk bisa mengingatkannya. Nah ini ada cara, jadi semacam itu. Kemudian juga berani untuk mengingatkan, ini penting. Maka kepada suami tadi kan mudah diingatkan dan mudah mengingatkan. Suami juga betul, kalau diingatkan tuh yang mudah deh, hidup tuh indah. Kalau kita mudah diingatkan, maka semakin hari kita akan naik pangkat. Karena kita akan mengambil faedah dari peringatan yang diberikan orang lain untuk tangga naik, kita akan berbenah. Tapi ada orang yang di saat diingatkan itu bisa menjadi lebih baik. Cuma kalau lihat orang nggak benar atau orang salah, nggak berani mengingatkan, pengecut dia. Ini ada. Nggak ada urusan dengan fikih, mungkin dia keker, gagah perkasa, brewok begitu. Tapi kadang-kadang istrinya salah, nggak bisa. Istrinya nonton yang enggak juga nggak bisa. Nggak bisa. Ada orang begitu. Itu adalah kekuatan dalam batin. Tapi ingat, harus bisa mengingatkan, berani mengingatkan. Tentunya dengan yang diajarkan Nabi, dengan hikmah, dengan kelembutan, dengan keindahan. Jadi seperti itu. Nah, sama kasusnya kalau ternyata seorang suami istrinya tidak pernah mengingatkan sepanjang hidupnya, Anda rugi punya istri. Seperti itu. Anda seorang suami, istrinya hanya seringnya nyanjung saja, nggak pernah mengingatkan. Wah, itu hanya pengen duitnya saja, jangan-jangan. Wong Anda bukan malaikat kok dari dulu. Berarti Anda punya salah. Lah kok istri nggak pernah mengingatkan? Wah, Anda rugi punya istri semacam itu. Yakini makna ini, yakini kalimat ini. Jika Anda punya pasangan tidak pernah mengingatkan, maka ketahuilah, jangan-jangan dia adalah serigala berbulu domba. Ngaku sahabat, ngaku, tapi dia adalah menjerumuskan. Dalam hidup itu harus ada saling mengingatkan. Tawassau bil haqq. Saling mengingatkan dalam kebaikan. Maka semua dari kita harus bisa membuka diri kita untuk bisa dinasihati. Jadikan orang yang ada di kiri kanan kita itu berani mengingatkan kita. Sehingga di saat kita diingatkan oleh seseorang, langsung kita mengucapkan terima kasih, kita beri hadiah dan sebagainya. Kadang kita ini nggak mampu dengan ini semuanya. Kalau sudah diingatkan oleh kawan, sudah nggak mau duduk bareng dengan dia. Diingatkan suami diem, diingatkan istri banting pintu. Ini model apa hidup kayak begini nih. Baik, jadi kami ingatkan kepada dua-duanya. Mungkin yang bertanya istri, suami pun demikian. Anda sebagai seorang suami harus berani mengingatkan. Cuman makna mengingatkan bukan berarti harus menasihati istri seperti ceramahnya seorang ustadz. Wahai istriku, duduk di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dengan bahasa halus, nasihat yang halus, yang lembut. Ingin yang kenapa bang? Saya salah lihat atau bagaimana tadi? Atau salah dengar? Kenapa bang? Ya semoga aja salah dengar. Kuping saya memang kuping kok. Apa sih bang? Enggak, kamu tadi telepon kayaknya nyebut kejelekan orang. Apa benar? Kapan sih bang? Tadi coba diingat. Nah, karena caranya halus. Istri, sudahlah, semoga salah dengar. Yang jelas, biarpun belum jawab istri yang jelas, semoga salah dengar saya. Insya Allah kamu tidak akan ngomongin orang. Sebab ngomongin orang dosa gede, ini. Nggak, nasihatinya halus begitu. Enggak langsung, astagfirullah, bismillah. Dengar. Ya, jadi ada cara, ada seni di dalam kita menyampaikan pesan itu. Seni di saat ada kapan kupingnya akan dibuka, maka kita langsung. Kapan hatinya dibuka, kita masuk. Jadi ada seninya begitu ya. Semoga hidup kita indah dengan apa tadi? Mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Semoga ini yang mendengar yang bertanya bisa mendengar, langsung perdengarkan kepada suami Anda insya Allah. Nanti insya Allah sama-sama belajar, akan indah setelah itu. Hidup saling mengingatkan dan mudah diingatkan. Wallahu a'lam bishawab.